Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Hanafia dengan NIM 12080210868. Saya merupakan mahasiswa jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi pada mata kuliah Kultur Jaringan yang membahas tentang organogenesis dan embriogenesis. Baik, sebelum kita masuk ke inti materi, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai apa sih yang dinamakan dengan kultur jaringan. Jadi kultur jaringan merupakan suatu cara atau teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, organ, atau bagian tanaman lainnya, yang dimana untuk menjadi tanaman secara utuh, yakni dalam kondisi yang steril atau aseptik pada media yang mengandung nutrisi yang biasanya kita lakukan di laboratorium. Kemudian di dalam kultur in vitro atau kultur jaringan ini, sistem regenerasi tanaman atau terbentuknya planlet dari eksplan maka dapat terjadi melalui dua fase atau dua cara, yakni ada yang namanya organogenesis dan embriogenesis. Apa sih yang dinamakan dengan organogenesis? Organogenesis adalah proses pembentukan propagul berupa organ. Propagul ini dapat berupa tunas, kalus, embrio somatik, dan tergantung dari tujuan kultur, zat pengatur tumbuh yang digunakan, serta eksplan apa yang kita gunakan. Kemudian, organogenesis ini ia bersifat monopolar. Maksudnya, munculnya organ hanya ke satu arah, bisa ke atas saja yang membentuk tunas atau bisa ke bawah saja atau membentuk akar. Kemudian organogenesis ini maupun embriogenesis ia dapat terjadi melalui dua fase. Ada yang secara langsung atau disebut dengan direct ataupun bisa secara tidak langsung, yang dimana secara tidak langsung ini ia melalui fase kalus terlebih dahulu sebelum membentuk tunas adventif. Kemudian berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kita lihat dari bagan yang telah saya cantumkan ini, yang dimana regenerasi tanaman atau kultur in vitro pada kultur jaringan ini, dia melalui dua fase atau dua tahap seperti yang saya sampaikan tadi, yakni organogenesis dan embriogenesis. Nah, masing-masing cara itu melalui tahap yang namanya secara langsung maupun tidak langsung. Dari organogenesis secara langsung, yang dimana terdapat beberapa poin. Poin yang pertama, dapat terbentuknya tunas adventif langsung dari eksplannya. Kemudian poin yang kedua, terbentuknya tunas aksilar yang dimana berasal dari eksplan yang memiliki primordia tunas. Dan organogenesis yang secara tidak langsung itu terbentuknya tunas adventif melalui fase kalus. Selanjutnya fase embriogenesis melalui tahap langsung dan tahap tidak langsung. Tahap langsungnya ya terbentuknya embrio somatik langsung dari eksplannya. Sedangkan secara tidak langsung yakni terbentuknya embrio somatik melalui fase kalus. Nah, dapat kita jabarkan lebih lanjut bahwasannya dapat diketahui tiga tipe pembentukan tunas dari fase organogenesis. Yang pertama, yakni terbentuknya tunas adventif secara langsung. Maksudnya, tahapannya berupa eksplan baik dari daun, akar maupun batang, yang dimana ia langsung menuju tunas tanpa melalui kalus terlebih dahulu. Kemudian pembentukan tunas yang kedua terbentuk melalui fase kalus, yang dimana tahapannya meliputi eksplan, kemudian kalus, kemudian meristemoid, kemudian primordia, dan barulah tunas adventif. Kemudian tahap yang ketiga yakni terbentuknya tunas aksilar. Tahapannya yakni melalui eksplan,
yang dimana eksplannya berasal dari tunas ujung batang atau apikal dan tunas lateral. Kemudian barulah menjadi tunas aksilar. Kemudian kita masuk kepada poin embriogenesis. Nah, embriogenesis ini merupakan proses pembentukan embrio. Dan di dalam kultur in vitro disebut embriogenesis somatik atau somatic embryogenesis. Karena embrio yang terbentuk yakni berasal dari eksplan yang terdiri dari sel-sel somatik. Terbentuknya embrio tersebut terjadi melalui perubahan bentuk sel yang berturut-turut. Bentuk yang pertama yakni globular atau globular stage, kemudian bentuk hati atau heart stage, dan bentuk torpedo atau torpedo stage. Kemudian berikut adalah contoh pada fase torpedo, yang dimana dapat terdeteksi terbentuknya shoot apical meristem atau SAM, atau bisa juga disebut dengan meristem ujung batang, serta root apical meristem atau RAM, atau bisa juga kita sebut dengan meristem ujung akar. SAM ini merupakan bakal tunas, sedangkan RAM ia merupakan bakal akar. Dengan demikian, embrio somatik ini ia bersifat bipolar karena memiliki SAM dan RAM yang terbentuk secara simultan. Kemudian embrio somatik yang sudah terbentuk ini, ia tidak memiliki hubungan sistem pembuluh atau vascular system dengan eksplan aksalnya. Kemudian berdasarkan bagan yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita ketahui bahwasannya ada dua tipe dalam pembentukan embriogenesis. Tipe yang pertama, terbentuknya embrio somatik secara langsung, yakni direct embryogenesis ini bisa terjadi jika jaringan eksplan ia terdiri dari sel-sel yang bersifat embryonik. Kemudian tipe yang kedua, terbentuknya embrio somatik melalui fase kalus. Tahapannya meliputi yang pertama, induksi kalus yang berpotensi membentuk embrio. Kemudian tahap yang kedua, yakni pembentukan struktur embriot. Tahapan ketiga, pematangan embrio. Dan tahapan terakhir, yakni perkecambahan. Ini merupakan contoh dari embriogenesis secara langsung, yang dimana dapat kita lihat pada tanaman alfalfa atau dengan nama latin Medicago sp. Yang dimana penjelasan dari gambar tahapnya meliputi tahap yang pertama, daun muda atau trifoliate digunakan sebagai eksplan. Kemudian tahap yang kedua, daun yang kita jadikan eksplan tersebut kita iris menjadi lebih kecil. Kemudian kita kulturkan pada media cair untuk nantinya diinduksi. Kemudian tahap yang ketiga, media ini kita ganti dengan menggunakan media cair yang dimana telah terkandung di dalamnya maltose dan polietilin glikol, yang dimana untuk perkembangan embrio somatik tadi. Dan tahap yang terakhir adalah embrio dapat tumbuh menjadi tanaman. Kemudian ini merupakan contoh dari embriogenesis secara tidak langsung, yakni melalui fase kalus, yang dimana dapat kita lihat pada tanaman wortel. Tahap pertama, irisan umbi wortel yang digunakan sebagai eksplan awal, yang ditanam pada media padat dengan bantuan ZPT yakni 2,4-D untuk induksi kalus. Kemudian tahap yang kedua, kalus yang terbentuk selanjutnya kita subkulturkan ke kultur cair atau kultur suspensi. Kemudian tahap yang ketiga, kultur suspensi ini kita subkulturkan lagi, yakni untuk pembentukan embrio. Tahap yang keempat, struktur embriot berkembang menjadi embrio melalui fase globular, hati, dan torpedo. Kemudian fase yang terakhir, yakni embrio somatik yang sudah masak, akhirnya dapat berkecambah, membentuk tunas dan akar atau plantlet. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.